Nama saya Adi. Kita masuk ke episode kedua. Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Tunggu sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Bapak dan Ibu, perkenalkan kembali. Mungkin kemarin ada yang belum ketemu di episode 1. Nama saya Adi Respati, saya adalah Head of Program dari Websys for Edu. Websys for Edu adalah konsultan adopsi teknologi untuk pendidikan. Jadi kami selama ini mendampingi sekolah-sekolah yang punya inisiatif, punya keinginan untuk mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran. Pada hari ini saya akan sharing tentang critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Kira-kira saya akan sharing materi ini antara 20 sampai 30 menit. Saya perlu juga mungkin sedikit memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Saya kebetulan tempat tinggalnya punggung-punggungan dengan stasiun kereta, jadi sesekali nanti akan ada suara kereta lewat. Mudah-mudahan tidak terlalu sering. Kalau sering itu berarti keberuntungan kita. Tentang hari ini, tentang topik berpikir kritis dan teknologi, spesifiknya hari ini saya akan fokus kepada media sosial. Jadi tentang hardware, tentang software, saya tidak akan terlalu bahas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bisa membahas tentang berpikir kritis di aspek-aspek teknologi yang lain. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas. Kalau saya diminta untuk memilih prioritas, saya akan ceritakan dulu berpikir kritis terkait dengan media sosial dan teknologi. Hari ini sharing saya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang berpikir kritis. Bagian yang kedua adalah tentang salah satu praktik berpikir kritis, namanya saya sadar, saya berpikir. Ini kami adopsi dari teknik yang lazim dilakukan di sekolah-sekolah, asalnya namanya I notice, I wonder. Beberapa kali ketika kami memperkenalkan teknik ini kepada teman-teman guru, kepada orang tua, kepada mahasiswa, prakteknya sebegitu sederhananya, sebegitu mudahnya, jadi kadang-kadang kami mendapatkan para peserta itu tidak aware, tidak peka tentang kekuatan dari praktiknya. Nah, jadi untuk mencoba untuk mengantisipasi itu, saya akan coba menekankan dulu tentang berpikir kritis itu sendiri, prosesnya seperti apa. Sehingga ketika Bapak dan Ibu nanti mempraktikkan, Bapak dan Ibu bisa menghayati bahwa walaupun praktiknya sederhana, sebetulnya itu proses yang terjadi di dalam otak itu dampaknya besar sekali. Dengan demikian, sharing saya ini akan bobotnya kurang lebih 75% tentang berpikir kritis, tentang praktek saya sadar, saya berpikirnya kurang lebih akan 25%-nya. Tentang berpikir kritis, saya akan bagi menjadi beberapa subtopik, mulai dari apa itu berpikir kritis, kemudian mengapa perlu berpikir kritis di lingkungan digital, di lingkungan internet, yang ketiga, mengapa internet itu penuh sekali dengan berita, opini, atau materi-materi bacaan, atau video-video yang tidak dilandasi atas berpikir kritis, pengguna yang berpikir kritis. Kita sebutnya ini keputusan-keputusan atau berita-berita yang gegabah. Yang keempat, yang terakhir, tentang berpikir kritis, saya akan cerita juga kepada Bapak dan Ibu, mengapa berpikir kritis itu dalam tanda kutip sulit. Nanti saya akan cerita kenapa dalam tanda kutip sulitnya. Yang berikutnya tentang praktik saya sadar, saya berpikir. Kita akan bahas beberapa subtopik. Yang pertama, goalnya si praktik berpikir kritis ini bukan membangun kemampuan berpikir kritis, karena pada dasarnya setiap orang itu sudah punya kemampuan berpikir kritis yang cukup terasah kok. Tapi berpikir kritis ini baru jadi keunggulan seseorang kalau jadi keterampilan, jadi kebiasaan. Bahkan akan menjadi keunggulan yang ekstra kalau menjadi insting. Insting juga dalam tanda kutip, karena insting itu adalah sesuatu yang sebetulnya sifatnya genetika.
Maksud saya kalau misalnya berpikir kritis sebegitu otomatis dia jadi mendekati refleks atau insting. Yang kedua, nanti saya akan sharing juga bagaimana seorang guru itu bisa menjadi teladan dalam praktik berpikir kritis. Nanti yang ketiga saya akan cerita tentang bagaimana ada satu tips yang saya bisa berikan untuk mengapresiasi murid agar mereka bisa mempraktekkan berpikir kritis dan mempraktekannya terus-menerus sampai akhirnya jadi kebiasaan dan keterampilan yang naluriah buat mereka. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan, saya akan mulai dengan apa itu berpikir kritis. Saya ambil dua definisi. Definisi yang pertama saya ambil dari criticalthinking.org. Ini sangat populer. Kalau misalnya Bapak dan Ibu Google, ini adalah salah satu result yang di atas. Menurut criticalthinking.org, critical thinking itu adalah proses berpikir. Bentuknya bisa observasi, bisa refleksi, bisa menalar, yang kalau dilihat dari kualitasnya, disiplin, mahir, dan aktif. Berpikir yang seperti apa? Berpikir yang membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi. Terhadap apa? Terhadap informasi yang kita terima. Jadi, dari definisi ini saya coba ekstrak kata kuncinya, kemudian saya kelompok berdasarkan klasternya masing-masing. Di sini berarti critical thinking itu adalah proses berpikir, bentuknya 3 yang di sebelah kiri, observasi, refleks, dan nalar. Kualitasnya disiplin, mahir, aktif. Secara operasional, proses otak yang terjadi adalah mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Objek critical thinking-nya adalah informasi. Nah, definisi kedua, ini adalah kebetulan definisi favorit saya. Dan ini saya percaya adalah salah satu definisi yang paling powerful. Definisi ini diperkenalkan oleh kolega saya dulu, namanya Bagus Takwin. Bagus Takwin adalah profesor psikologi sosial dan juga filsuf. Bapak dan Ibu bisa cek akun Instagramnya, itu sangat penuh dengan insight-insight tentang rasionalitas, karena itu adalah kebidangannya beliau. Beliau memperkenalkan kepada saya definisi critical thinking dari 2 orang ilmuwan psikologi, namanya Parker and Moore. Definisi critical thinking menurut Parker and Moore adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, dan menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim. Dan yang kedua, derajat keyakinan seseorang dalam menerima atau menolak klaim tersebut. Jadi kalau menurut definisi ini, critical thinking itu bentuknya adalah keputusan dan derajat keyakinan terhadap keputusan tersebut. Keputusannya apa? Keputusannya adalah menerima, menolak, menangguhkan. Menerima, menolak, menangguhkan apa? Sebuah klaim. Prosesnya, kualitasnya terjadinya bagaimana? Sadar dan hati-hati. Jadi kalau dilihat dua definisi ini sama-sama menekankan adanya deskripsi dari tingkah lakunya critical thinking, kualitas berpikirnya, operasi berpikirnya, dan objek berpikirnya. Kalau kita bandingkan antara kedua definisi ini, definisi versi criticalthinking.org terkesan reaktif. Artinya berpikir kritis itu seperti seakan-akan terjadi ketika seseorang itu ditanya, ketika seseorang itu diminta untuk berpikir kritis. Padahal sebetulnya berpikir kritis tidak seperti itu. Berpikir kritis itu sebetulnya seharusnya sebuah proses yang terjadinya secara konstan di dalam pikiran kita. Nah, dalam hal ini makanya definisi yang diusulkan oleh Parker dan Moore jadi sangat lebih kuat karena by default definisinya menekankan kepada keproaktifan seseorang di dalam berpikir kritis. Bahwa berpikir kritis adalah proses berpikir yang sifatnya selalu standby pada seseorang. Jadi seseorang siap untuk mengambil keputusan dan selalu menimbang derajat keyakinannya terhadap keputusan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke
uh, topik berpikir kritis dan hubungannya dengan teknologi. Saya akan hubungkan dengan lingkungan teknologi, lingkungan sosial yang bentuk yang difasilitasi oleh teknologi, yaitu media sosial. Internet itu ada, kalau saya umpamakan itu sebagai sebuah megafon yang paling efektif. Dibanding sebelum internet, kalau saya ingin menyampaikan sebuah pesan tanpa teknologi apapun, saya mungkin hanya bisa menyampaikan ke beberapa orang sekaligus. Mungkin ketika ketemu saya akan sampaikan. Kalaupun saya misalnya mengajar kelas 3 sesi per hari, ya berarti saya menyampaikan pesan saya ke 3 kelas, misalnya pesertanya 20 orang, berarti 3 kali 20 orang. Kelas itu kurang lebih adalah analoginya megafon saya. Ketika kita menggunakan media cetak, berarti pesan saya bisa tersiar tanpa ada saya. Dicetak, kemudian disebarkan sepanjang naskah tersebut tersebar ke orang-orang, maka orang-orang akan bisa menerima pesan dari saya. Jadi kertas tersebut, media cetak tersebut adalah megafonnya. Tapi internet itu punya kapabilitas yang berlipat ganda dibanding media tradisional, media sebelumnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan media sosial lewat internet dan menyampaikan pesan, dan pesannya bisa tersiarkan ke ratusan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Tidak perlu untuk menjadi seorang yang benar-benar profesional yang bisa punya audiens, tidak perlu sekolah di kebidangan yang khusus untuk Bapak dan Ibu bisa punya audiens bahkan ratusan ribu gitu. Walaupun tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi intinya jadinya adalah internet adalah megafon yang paling efektif. Kenapa demikian? Karena di media sosial itu sudah ditanam sebuah algoritma yang mensimulasikan megafon. Media sosial itu membuat Bapak dan Ibu terhubung dengan orang-orang yang secara langsung di dunia nyata tidak bisa Bapak dan Ibu jangkau. Perpanjangan jangkauan itu adalah menu utama dari algoritmenya internet dan media sosial. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pesan mereka di internet atau di media sosial, dan punya kesempatan yang sama untuk pesannya di blow up, dilipat gandakan kepada audiens yang mereka coba untuk capai. Internet itu jadi gudang informasi yang abundan. Hanya saja algoritma dari media sosial itu punya karakteristik khusus. Kapabilitas algoritmenya media sosial adalah untuk mempertemukan orang-orang yang sepemikiran. Jadi di media sosial, pesan-pesan yang di media sosial itu terjadi pertempuran gagasan, dan gagasan yang menang adalah gagasan yang populer. Sayangnya gagasan yang populer hampir selalu bukan gagasan yang valid, dan ini skalanya benar-benar timpang antara informasi yang populer dan informasi yang valid, sehingga seseorang yang punya akses ke internet, misalnya dia adalah sebagai audiens, sebagai pemirsa, sebagai pembaca, itu harus benar bisa mengantisipasi, menganalisis informasi yang saya sedang terima ini, ada informasi yang populer atau valid. Oke, saya akan coba berikan ilustrasinya. Jadi bayangkan kalau misalnya semua bubble pesan yang di sebelah kiri ini adalah postingan-postingan dari warganet. Yang kuning adalah pesan-pesan yang melambangkan, yang mewakili pesan-pesan yang diterbitkan di internet, di-post tanpa dilandasi berpikir kritis. Sementara pesan-pesan yang berwarna hijau adalah pesan-pesan yang di-upload oleh usernya dengan penuh
penuh berpikir kritis, maksud saya. Oke. Dan megafon yang digambar ini mewakili algoritma internet. Setelah semua pesan-pesan ini diupload, algoritma media sosial itu sedemikian rupa mengolah informasi yang terbit itu seakan-akan jadi seperti hanya ada beberapa informasi yang kuning dan informasi yang hijau. Informasi yang populer ini jadi seakan-akan makin terasa sebagai informasi yang paling banyak diterima oleh masyarakat dan paling benar. Sementara informasi yang dilandasi berpikir kritis itu kalah kebermunculannya di internet. Dan mengingat internet itu adalah media komunikasi dua arah, ketika kita menerima pesan itu, kita mungkin saja memforward, melike, men-share, yang artinya setiap tiga tindakan, tiga keputusan kita itu membuat pesannya itu menjadi berlipat ganda di dunia maya. Sehingga pesan yang tadinya berwarna kuning, kekuatannya hanya level ini, menjadi berlipat ganda juga, dan pesan-pesan yang dilandasi berpikir kritis semakin tersembunyi di belakang. Dan lingkaran ini terjadi terus-menerus sampai yang mengerikan adalah kalau misalnya informasi yang valid yang dilandasi berpikir kritis itu jadi hilang di media, di sosial media. Jadi sama sekali tidak ketahuan. Nah, ini adalah bahayanya menggunakan media sosial tanpa berpikir kritis. Beda sekali ketika seseorang yang berpikir kritis itu menggunakan media internet. Dari semua berita mentah yang masuk ke media sosial, walaupun sudah dimasak oleh algoritmanya media sosial sedemikian rupa sehingga seakan-akan pesan yang populer ini adalah pesan yang paling benar, orang yang berpikir kritis itu akan cenderung untuk berhati-hati di dalam menerima pesan-pesan ini. Dia akan ngerem dulu, kemudian dia memfilter satu demi satu informasi tersebut. Dan ini yang terjadi di dalam kepala seseorang yang berpikir kritis. Walaupun di media sosialnya sendiri, pesan yang berpikir kritis itu mungkin hanya sedikit dan intensitasnya lemah, di dalam kepala orang-orang yang berpikir kritis, volumenya itu besar sekali. Sebaliknya, informasi-informasi yang dilandasi oleh tidak dilandasi oleh berpikir kritis, itu volumenya seakan-akan menjadi kecil. Dan orang yang berpikir kritis itu memisahkan antara ini adalah informasi yang valid dan dengan informasi yang tidak valid. Ini adalah ilustrasi yang terjadi di dalam pikiran seseorang yang berpikir kritis. Jadi walaupun informasi yang valid itu tersembunyi di media sosial atau di internet sebagai perpustakaan terbesar di budaya kita sekarang, tapi buat mereka pesan tersebut terngiang-ngiang terus. Dan inilah yang dimaksud dengan definisi berpikir kritis yang tadi kita tunjukkan di depan. Ilustrasi rem dan filter ini adalah gambaran bagaimana proses sadar, hati-hati, disiplin, mahir, aktif terjadi. Sementara gambar yang di kanan bagaimana message yang biru dan yang hijau dan yang kuning dipisahkan, ini adalah proses operasi berpikir yang terjadi. Yang tadi mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menerima, menolak, dan menangguhkan. Oke. Kenapa internet begitu penuh dengan keputusan yang gegabah? Karena media sosial menghadiahi keputusan gegabah dengan perhatian. Di kajian psikologi, fenomena sosial yang terjadi di internet itu sebetulnya sama dengan di lingkungan nyata. Satu aliran di dalam ilmu psikologi namanya behaviorisme itu merumuskan formula terjadinya tingkah laku. Formulanya seperti ini seperti lingkaran, seperti siklus.
tingkah laku itu hanya terjadi jika ada stimulus. Dan yang terjadi berikutnya sangat bergantung dengan konsekuensi yang mengikuti tingkah laku tersebut. Kalau tingkah laku tersebut mendapat reward atau pengalaman yang menyenangkan, maka tingkah laku tersebut akan berulang. Kalau nanti ada stimulus yang serupa, tingkah lakunya akan terjadi lagi. Tapi kalau ada konsekuensinya tidak menyenangkan, tingkah laku tersebut akan melemah atau bahkan hilang. Di internet, di media sosial, proses yang terjadi sama. Tapi balik ke yang tadi tuh, karena algoritmenya disusun sedemikian rupa, jadi misalnya stimulusnya adalah peristiwa sosial. Peristiwa sosial ini memancing orang-orang untuk punya opini-opini yang gegabah. Di media sosial, opini-opini yang cepat ini cenderung mendapatkan atensi dari warganet, mendapatkan likes, mendapatkan hearts, gitu. Dan bayangkan dengan kapabilitas internet yang bisa menyebar ke informasi ke banyak orang dan jauh lebih cepat daripada lingkungan sosial yang fisik, maka opini orang-orang yang disampaikan melalui media sosial ini jadi sebegitu berlipat ganda tersebar di media sosial. Plus ingat juga bahwa pengguna internet terbesar itu adalah remaja dan dewasa muda. Ada karakteristik yang khusus tentang mereka. Pada dewasa muda dan remaja, terutama mereka yang tidak terlatih untuk berpikir kritis, sesuai dengan perkembangan psikologi mereka, kebutuhan untuk mendapat perhatian, itu seringkali mengalahkan kesadaran untuk bersikap adil tentang stimulus di sekitar mereka. Kenapa demikian? Karena ini saya coba ambil dari kerangkanya teori kebutuhan Maslow. Kalau saya tidak salah, Bapak dan Ibu guru cukup familiar dengan teori kebutuhan Maslow, teori piramida kebutuhannya Maslow. Nah, berdasarkan teori piramida kebutuhan Maslow, kebutuhan tingkat ketiga itu adalah kebutuhan kasih sayang. Keempat adalah kebutuhan kompetensi. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, remaja dan dewasa itu sangat terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan kompetensi. Remaja sedang mencari identitas dia yang baru. Kalau identitasnya dia bukan dengan keluarga tapi sendiri, identitasnya seperti apa, dan dia mencoba berusaha sebisa mungkin untuk diterima oleh lingkungan peer group-nya. Dewasa muda juga lumayan mirip. Mereka sudah masuk ke dunia kerja dan mereka sangat ingin tampil kompeten dibanding orang lain. Dua pengalaman ini itu tingkah laku mereka di media sosial, karena kebutuhannya mereka adalah ini, itu sangat bergantung pada perhatian publik. Jadi kalau mereka mempost sesuatu di media massa atas dasar kebutuhan ini dan mereka dapat perhatian, mereka tingkah lakunya akan bertahan. Yang jadi masalah adalah kalau tingkah laku di media sosialnya tidak dilandasi dengan berpikir kritis. Untuk dewasa, untuk orang dewasa media dan lanjut, kebutuhannya adalah untuk aktualisasi diri. Orang-orang yang sedang memenuhi kebutuhan aktualisasi diri biasanya mencoba untuk menjadi pribadi yang otentik, sehingga perhatian orang lain, pemikiran orang lain, judgement orang lain itu tidak terlalu relevan buat mereka. Justru mereka peduli bahwa ini benar atau tidak. Nah, menjadi diri yang otentik itu tidak berarti bahwa hanya bisa dicapai kalau kita sudah dewasa, madya, atau lansia. Justru pada dasarnya keterampilan berpikir kritis yang nantinya memang munculnya sejalan dengan perkembangan seseorang, itu bisa diajarkan dan dilatih menjadi kebiasaan sedini mungkin. Nah, itu makanya di internet jadinya banyak sekali konten-konten yang berisiko untuk meliding ke proses berpikir yang tidak kritis. Kenapa sebegitu sulit untuk mempraktekkan berpikir kritis? Di sini saya memberikan tanda kutip terhadap istilah berpikir kritis.
Ini adalah gambaran proses yang terjadi pada seseorang yang berpikir kritis. Kalau seseorang mendapatkan informasi, informasinya direm dulu. Kalau dia dapat klaim, dapat informasi, dapat pendapat, membaca sebuah naskah, membaca berita, dia rem dulu. Kemudian dengan hati-hati, dengan sadar, dengan disiplin, dia mengolah secara aktif informasi yang dia terima. Ini berarti dia berjalan perlahan-lahan. Sudah mulai jalan tapi perlahan-lahan. Begitu dia sudah yakin, baru dia ambil keputusan, menerima atau menolak, menangguhkan. Kalau di media sosial berarti, kalau dia menerima, berarti dia akan forward, dia akan like, dia akan subscribe. Kalau setelah proses berpikir kritisnya dianggap, wah ini keputusannya tidak benar nih, dia mungkin akan memberikan umpan balik atau dia menghentikan rantai distribusi dari informasinya. Pada orang yang tidak berpikir kritis, yang terjadi adalah ini. Dari mulai klaim diterima, kemudian informasinya diolah, sampai keputusan, itu semuanya lampu hijau. Orang yang tidak berpikir kritis itu bukan berarti tidak melakukan mengkonseptualisasi, tidak mengaplikasi, tidak menganalisis. Mereka melakukan itu. Tapi tingkat kehati-hatiannya lebih rendah dibanding orang-orang yang berpikir kritis. Jadi ini adalah perbandingannya. Nah, walaupun sepertinya sangat sederhana, menjaga kesadaran, hati-hati, disiplin, aktif, itu adalah ekstra kerja keras buat otak kita. Salah satu prinsip kerja otak kita, ini adalah salah satu kajian di ilmu psikologi, itu dikenal dengan sifat namanya cognitive economy. Cognitive economy itu artinya otak kita itu punya prinsip kerja, mengeluarkan effort, mengeluarkan usaha yang seminimal mungkin untuk bisa mencapai pemahaman yang semaksimal mungkin. Ini disebut sebagai cognitive economy. Nah, yang menjadi penanda besar pada proses penerimaan informasi yang tidak dilandasi berpikir kritis adalah karena terjadinya faktor emosi. Karena ada faktor emosi terjadi ketika kita menerima informasi. Pada saat seseorang yang cenderung tidak berpikir kritis, ketika mereka menerima informasi, semua alur proses berpikirnya lampu hijau karena proses emosinya mengambil alih proses keberhati-hatian berpikirnya. Dan emosi itu adalah sebuah kemampuan mental kita, sebuah kemampuan kita berfungsi, kemampuan psikologis, yang sifatnya sangat naluriah. Tidak ada yang bisa ngerem. Jadi dari sudut pandang kognitif ekonomi, emosi itu lebih besar kemungkinan menang dibanding proses berpikir. Jadi, kalau kita bandingkan, jika seseorang tidak berpikir kritis, maka keputusan yang dia akan ambil itu akan cepat. Jadi, kalau kita bandingkan, jika tidak hati-hati, mungkin akan berakhir ke keputusan yang keliru. Untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, yang mempertimbangkan perasaan orang lain, seseorang itu perlu berpikir kritis. Namun kalau kita baru kita mencoba-coba atau belum terbiasa, proses berpikir kita jadinya melambat. Kita ngerem, makanya tadi simbolnya adalah lampu kuning. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, maka kita akan mahir berpikir kritis. Kalau dikembalikan ke prinsip kognitif ekonomi, seseorang yang terbiasa berpikir kritis, maka proses berpikir kritisnya itu akan hemat energi. Jadi faktor yang tadi hati-hati, kemudian mahir, kemudian melakukan analisis, melakukan konseptualisasi, itu pada orang-orang yang terbiasa berpikir kritis
beban mentalnya, beban berpikirnya itu cenderung dirasa lebih rendah. Walaupun otaknya bekerja keras, tapi energi yang digunakan untuk berpikir kritis itu jadi lebih ringan dibanding kalau dia tidak terbiasa. Oke, ini adalah penjelasan ini semoga bisa memberikan, bisa mempersuasi Bapak dan Ibu kenapa berpikir kritis itu kuncinya adalah percaya pada prosesnya, yaitu menerima informasi, ngerem dulu, kemudian perlahan-lahan menganalisis informasi untuk sebelum kita mengambil keputusan. Proses ngeremnya itu adalah yang sangat penting. Nah, saya akan masuk ke bagian yang berikutnya. Kita perlu punya sebuah trik untuk membuat berpikir kritis menjadi keterampilan, bahkan menjadi kebiasaan, kalau bisa bahkan menjadi insting. Ini adalah praktik yang saya ingin perkenalkan. Nama praktiknya adalah saya sadar dan saya berpikir. Saya sadar ini adalah bagian yang lampu kuning, saya berpikir ini adalah bagian filter dan berpikir. Istilah saya sadar dan saya berpikir ini benar-benar mengacu kepada definisi berpikir kritis yang tadi kami share kepada Bapak dan Ibu. Bagian saya sadar itu adalah adalah bagian dari definisi yang tadi, yang sadar dan hati-hati. Saya berpikir itu adalah bagian dari definisi yang tadi tuh, yang ada istilah membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Dalam sehari-hari kira-kira kalau ketika kita ucapkan saya sadar itu, contoh kalimatnya adalah saya jadi sadar deh bahwa bla 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 bla. Nah, saya baru ngeh nih bahwa, kemudian lanjutkan, tunggu, kan begini. Nah, itu adalah contoh saya sadar. Saya berpikir itu contohnya adalah saya jadi kepikiran bahwa, atau berarti titik. Jangan-jangan titik. Wow, berarti titik. Nah, itu adalah saya berpikir. Nah, praktek ini tujuannya adalah untuk memperlambat keputusan yang biasanya kita ambil tanpa berpikir kritis. Selama 1 bulan ke depan, coba Bapak dan Ibu praktekkan untuk ngerem setiap kali Bapak dan Ibu mengambil keputusan terhadap sebuah informasi yang Bapak terima, misalnya terutama di media sosial, dan kemudian pikirkan ini. Bahkan, saya sadar dan saya berpikir ini hanya efektif jika Bapak dan Ibu mengekspresikannya ke dalam bentuk yang konkret. Bukan sekedar diucapkan tapi direkam. Bukan sekedar dipikirkan tapi ditulis. Mungkin Bapak dan Ibu suka menggambar, Bapak dan Ibu bisa membuat mind map. Apapun itu keputusan yang biasanya Bapak ambil, direm dulu. Sebelum mencet tombol like, coba buat di kartu kecil, di kertas kecil, gambar-gambar saya sadar, saya berpikir. Ini contoh sederhana sebuah kelas mempraktekkan saya sadar, saya berpikir. Gurunya menyebarkan kertas yang isinya adalah tabel yang kiri adalah tabel saya adalah sel saya sadar, kolom yang kanan adalah kolom saya berpikir. Guru memberikan pertanyaan tentang satu materi ajar, terus kemudian si murid mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang pertanyaan tersebut. Nah, saya akan coba langsung ke yang berikutnya. Mengajarkan berpikir kritis kepada orang lain itu tidak bisa dengan diberitahu. Harus menjadi teladan, harus melewati contoh. Kalau di Websis ini, makanya tim Websis harus mempraktikkan ini secara konsisten kepada para guru dan pemimpin sebelum mereka mengajarkan topik-topik ini. Praktek yang kami bisa sarankan untuk guru menyelenggarakan latihan saya sadar, saya berpikir dengan murid-murid adalah seperti ini. Lihat dari 2 komponen, yang pertama metode, yang kedua adalah medium. Dari sisi metode,
Bapak dan Ibu bisa contohkan kepada murid dengan refleksi tentang materi belajar. Kalau Bapak dan Ibu mengajar matematika, berarti refleksinya tentang topik-topik bahasan di matematika. Semakin rinci topik yang direfleksi, itu akan semakin efektif. Yang kedua adalah refleksi untuk pengalaman pribadi. Jadi justru Bapak dan Ibu bisa mencontohkan berpikir kritis di luar konteks topik pelajaran Bapak sendiri. Semua yang ada di lingkungan sekitar kita, berita di koran, berita di internet, kita nonton film, kita mendengarkan musik, semuanya bisa kita jadikan bahan untuk saya sadar, saya berpikir. Kalau Bapak lihat naskah yang kami terbitkan di ruang belajar asinkronus kita, ada 3 contoh yang saya berikan tentang bagaimana kita bisa menulis pikiran saya sadar dan pikiran saya berpikir. Nah, seperti tadi saya bilang, untuk mempraktikkan saya sadar, saya berpikir, tidak bisa hanya dipikirkan, harus dituangkan menjadi produk yang konkret. Ini yang saya sebut dengan medium. Mediumnya bisa macam-macam. Bapak dan Ibu bisa lisan di kelas, tapi lisan di kelas mungkin berisiko murid kita salah mengerti atau salah ingat. Jadi Bapak dan Ibu perlu pilih alternatif yang terdokumentasi sehingga bisa disimak berulang-ulang. Misalnya buat naskah pendek, 250 kata aja, itu kira-kira 1-2 paragraf. Buat video selfie, Bapak dan Ibu monolog ke kamera untuk kemudian diberikan kepada murid-murid. Nggak usah berpikir bahwa harus dengan teknik editing yang advance, yang canggih, sekedar videonya ada, Bapak dan Ibu mencontohkan bahwa saya jadi kepikiran bahwa ini jangan-jangan itu lakukan dalam video monolog. 3 menit itu sudah cukup, tapi sesering mungkin. Tentang apapun, tentang refleksi materi ajar maupun refleksi pengalaman pribadi. Bisa kalau memang Bapak dan Ibu mau, memang bukan masalah membuat video presentasi yang ada animasinya, yang dengan teknik editing yang sudah canggih. Jika itu tidak menyita waktu Bapak dan Ibu, silakan. Bapak dan Ibu juga bisa bikin flashcard, bisa membuat konten dan konten-konten ini bisa diupload ke media sosial. Bapak dan Ibu bisa juga membuat papan komunikasi, jadi ide-ide saya sadar, saya berpikir tadi ditaruh misalnya di Jamboard dan kemudian ditayangkan selama 1 semester atau 1 tahun ajaran. Bisa juga membuat album saya sadar, saya berpikir misalnya di podcast atau di media sosial yang lain. Jadi misalnya Bapak dan Ibu memilih saya mau refleksi tentang materi ajar, nanti saya tampilkannya dalam naskah pendek, video selfie, flashcard, atau membuat album di podcast. Atau saya untuk yang refleksi pengalaman pribadi, saya mau bikin video selfie dan saya terbitkan nanti di media sosial. Bisa. Ini yang perlu dilakukan secara konsisten sampai saya sadar dan saya berpikir itu menjadi tingkah laku yang sifatnya naluriah. Saya akan berikan contoh. Ini adalah contoh kartu pos. Di sini ada flashcards. Jadi misalnya saya bikin flashcards. Contohkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa membuat ini juga. Bapak dan Ibu bisa membuat dengan aplikasi Google Slides bisa. Buat Google Slides, kemudian setiap slides-nya didesain, kemudian satu slides-nya di-save sebagai sebagai file image, dan kemudian Bapak dan Ibu terbitkan di media sosial. Ini contohnya. Jadi bentuknya mirip seperti yang tadi saya contohkan. Ada 2 kolom. Kolom yang kiri adalah kolom saya sadar. Kolom yang kanan adalah kolom saya berpikir. Ini contohnya. Saya sadar banyak kalau saya nonton film-film, kayaknya efek spesial di film-film science fiction itu selalu menggunakan layar hijau deh. Kemudian saya jadi berpikir, jangan-jangan ada sifat yang sangat khusus tentang warna hijau. Sehingga untuk membuat efek visual harus menggunakan warna hijau, nggak bisa warna yang lain. Warna biru bisa nggak ya? Warna biru kan dekat sama warna hijau. Kalau warna kuning dan warna merah berarti nggak bisa ya. Emang warna merah dan warna kuning itu ada apa ya? Nah, itu adalah salah satu contoh
praktik dari saya sadar dan saya berpikir. Ini Bapak contohkan buat di misalnya aplikasi-aplikasi online. Ini contohnya saya buat di aplikasi Canva, kemudian terbitkan di media sosial. Ini contoh yang kedua, misalnya saya sadarnya sekarang Bapak dan Ibu sering menggunakan Google Form. Bayangkan atau misalnya murid sampai bisa berpikir seperti ini. Misalnya pertanyaan Bapak dan Ibu adalah, coba kamu bayangkan apa yang bisa terjadi kalau seseorang itu menggunakan Google Form. Kemudian ada murid misalnya menulis, sekarang kan saya bisa mensurvei 1.000 orang hanya dengan menggunakan Google Form ya. Tapi kan internet belum ada tahun 1980-an. Itu kalau pemerintah mau mensurvei penduduk seperti apa ya? Saya sekarang cuma siswa kelas 4 SD, kalau saya mau mensurvei 1.000 orang itu gampang sekali. Saya jadi berpikir, berarti dulu pemerintah harus bekerja dengan sistem jaringan yang bagus sekali ya, karena mesti ada level networking dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan datanya kemudian di estafet dari daerah ke pusat. Tapi kan berarti datanya harus dijaga kualitasnya supaya tidak meleset, akurasinya tidak berubah ketika sampai ke pusat. Itu berarti dulu susah sekali ya, berarti teknologi itu sebegitu membantunya proses survei ya. Nah, hal seperti ini adalah yang membuat proses berpikir kritis jadinya membangun ide-ide baru dan nantinya bisa juga berhubungan dengan fenomena seperti berpikir kreatif. Bapak dan Ibu bisa kumpulkan nih di semua gagasan-gagasan murid tadi ke misalnya ke Google Jamboard. Misalnya seperti ini. Jadikan misalnya ini adalah galeri critical thinking selama 1 semester. Galerinya ini bisa dikunjungi oleh orang tua, oleh kepala sekolah, mungkin oleh tamu yang datang ke sekolah. Misalnya ada kunjungan dari pemerintah daerah, dari kementerian, tunjukkan tuh pameran hasil-hasil kerja murid Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan atau mengembangkan, membiasakan proses berpikir kritis? Bapak dan Ibu cukup mempraktekkan rumusan tingkah laku ini. Ini adalah rumusan yang sangat lazim kita praktekkan. Ilmu psikologi sangat detail membahas tentang ini. Setiap mereka mencoba untuk berpikir kritis, Bapak dan Ibu perlu berikan reward, perlu berikan ganjaran, perlu berikan pengakuan. Jadi setiap kali nanti Bapak dan Ibu menugaskan kepada mereka untuk mengerjakan tugas yang menuntut berpikir kritis, mereka akan bersedia mempraktikkan itu. Nah, selain merayakan, selain mengapresiasi, Bapak dan Ibu juga perlu secara spesifik melihat apa yang perlu di reward. Apanya dari berpikir kritis mereka yang perlu diganjar, sehingga berpikir kritisnya akan bertahan, bahkan berkembang. Nomor 1, jangan cepat-cepat menilai akurasi dari pikiran mereka. Karena di awal-awal berpikir kritis itu boleh salah kok. Bahkan berpikir kritis itu biasanya sifatnya subjektif, jadi tidak boleh dilandasi oleh pertimbangan ini salah ini benar. Nah, 2 hal yang perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan adalah tingkat orisinalitas dari ide mereka dan detail dari analisis mereka. Orisinalitas itu menunjukkan bahwa mereka serius mencoba. Dan semakin orisinal berarti mereka mengaitkan pelajaran mereka atau observasi mereka dengan pengalaman pribadi mereka yang teman-temannya tidak alami. Kalau ide mereka, kalau gagasan SP-nya mereka, saya sadar, kalau isian dari saya sadar, saya berpikir kritisnya mereka itu sifatnya masih seragam, berarti mereka belum mendalami materi mereka. Yang kedua adalah aspek detail.
semakin detail analisis mereka, itu berarti mereka makin waspada terhadap kemungkinan ada bagian dari informasi yang mereka sedang pelajari itu luput dari perhatian mereka. Dan semakin detail itu artinya mereka sudah bersikap, saya nggak rela kalau ada yang kelewatan, orang saya udah meluangkan waktu untuk berpikir sekian menit, kalau nggak benar-benar ketemu, ini saya rugi. Nah, karena murid-murid kita kemungkinan adalah anak, adalah remaja, mari kita gunakan prinsip yang tadi. Pendapat mereka, kita berikan perhatian. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan media sosial, monggo. Ini yang terakhir dari saya sebelum saya tutup. Misalnya nih, ini adalah ajakan, siapa tahu Bapak dan Ibu tertarik. Bapak dan Ibu ikut pelatihan ini ramai-ramai. Udah ada sekian puluh ribu guru yang ikut. Literally puluhan ribu guru ikut mendaftar di pelatihan ini. Coba ketemu dengan beberapa orang guru, mungkin 10, 20, 30 yang sesama pelatihan. Coba kenalan. Mungkin Bapak dan Ibu kenalan berdasarkan Bapak dan Ibu mengajar mata pelajaran yang sama. Mungkin karena tinggal di lokasi yang berdekatan. Atau mungkin karena punya minat yang sama. Nah, saling kenali sekolah masing-masing dari teman-teman Bapak dan Ibu yang baru ini. Sekolah mereka di mana, dan mulai kolaborasi. Coba kenalan dengan murid-muridnya mereka. Dalam hal ini, ceritanya kita mau bermain misalnya dengan Instagram. Masing-masing Bapak dan Ibu tugaskan murid Bapak dan Ibu untuk secara rutin mempost praktek saya sadar saya berpikir mereka di Instagram. Mereka boleh kreatif, mereka boleh mendesain, mereka boleh gambar, mereka boleh bikin video, tapi upload di media sosial supaya seragam. Misalnya kita ambil saja misalnya Instagram lah. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah saling berkenalan, coba follow Instagram murid-murid Bapak dan Ibu, teman-teman dari Bapak dan Ibu. Kalau tidak murid-murid individu, coba kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mereka bikin Instagram misalnya. Tugaskan murid untuk mengupload praktik saya sadar saya berpikir mereka di media sosial rutin misalnya 2 kali seminggu. Nah, Bapak dan Ibu dari sekolah-sekolah yang berbeda ini coba lihat posting dari mereka, coba nilai dan upload post-post yang Bapak dan Ibu rasa bahwa menunjukkan berpikir kritis yang sangat baik, coba berikan apresiasi. Mungkin diberikan like, mungkin diberikan komentar. Dan murid perlu tahu bahwa yang mengomentari itu adalah teman gurunya, yang adalah gurunya juga, guru dari orang lain. Jadi mereka tahu bahwa proses berpikir saya ternyata diapresiasi oleh orang lain yang profesional. Nah, ini adalah salah satu cara yang akan memeriahkan proses belajar berpikir kritis. Kenapa? Karena gerakannya adalah gerakan yang sifatnya komunitas, jadi tidak individual. Pada tingkat tertentu, semakin banyak yang ikut serta di sini dalam kegiatan ini, itu dampaknya akan semakin terasa. Tujuan dari rancangan ini adalah membuat murid merasakan bahwa ada loh di media sosial, di internet, di kalangan internet, kelompok masyarakat yang akan menghargai mereka jika mereka menunjukkan berpikir kritis. Jadi mereka tidak terbawa-bawa dengan pengguna-pengguna internet yang cenderung gegabah di dalam menggunakan fasilitas internet. Nah, itu sekian dari saya coba simpulkan kembali, saya coba rangkum kembali. Hari ini saya sharing tentang berpikir kritis dan praktek saya sadar dan saya berpikir, mulai dari apa itu definisinya, mengapa perlu berpikir kritis di internet, mengapa internet penuh dengan keputusan yang gegabah, dan mengapa berpikir kritis itu sulit. Sementara dengan praktek saya sadar saya berpikir, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat berpikir kritis itu menjadi kebiasaan, sehingga sebegitu terbiasanya bisa menjadi insting,
saya juga tadi dengan bersama teman-teman mencoba untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana mencari teladan dalam mempraktekkan berpikir kritis lewat praktik saya sadar dan saya berpikir. Dan yang terakhir adalah strategi untuk mengapresiasi berpikir kritis yang dipraktikkan oleh adik-adik dan anak-anak murid kita. Sampai di sini, semoga sharing dari saya bisa bermanfaat, bisa kita praktikkan. Kita akan bertemu dan berdiskusi di grup Telegram kita. Saya akan coba available untuk di grup mulai besok atau mulai akan coba mungkin mulai sore ini. Untuk lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa kontak kami di sini. Saya adalah tim Websis dan kami dengan senang hati akan berdiskusi lebih lanjut jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengetahui tentang berpikir kritis, teknologi, dan pembelajaran menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dari seluruh Nusantara yang sangat semangat untuk belajar. Gimana Bapak Ibu, masih semangat belajar di siang hari ini? Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu.